buat suatu proposal atau laporan Bang ya ke desa gitu bahwa ini loh yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi Kemudian kita pantau dulu seperti pantau apa, dulu kan permasalahannya dan layak apa sebagainya. tidaknya. Layak apa betul. Iya Bang, ini saya masuk kepada misi yang ketiga nih Bang. Karena ada 7 nih misi Abang Ya, nih. banyak kali nih memang. Banyak kali. Tidak apa-apa Bang ya, maksudnya kita lanjutkan aja sampai 7 biar kemudian sahabat penonton kita juga mengerti Bang. Masyarakat juga mengerti gitu kan. Tapi kalau Abang mau minum tidak apa-apa Bang? Apa nyantai ya Pak Iqbal, belum haus. Oh, belum haus. Oke, ini Bang, langsung masuk pada misi yang ketiga nih Bang. Ya. Yaitu menguatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Ya, itu memang ada kaitannya sama misi yang kedua. Misi yang kedua. Nah, jadi disitulah nanti kita melibatkan masyarakat untuk jadi setiap pekerjaan gitu kita musyawarahkan dulu, masyarakat kita undang ke aula seperti itu. Ini dusun mendapat dana DMIJ, kita bermusyawarah seperti apa nanti pelaksanaan pekerjaannya seperti itu. Berarti tetap berkaitan, memang ini semuanya berkaitan Bang. Cuman kan mungkin biar sahabat penonton kita malam ini bincang santai Inhil Connect Keritang kan biar paham gitu Bang. Kemudian yang saya masuk selanjutnya Bang, ini poin 4 ini menciptakan lapangan pekerjaan melalui BUMDes, ini menarik juga nih Bang. Ya sejauh ini memang BUMDes kita ini selalu mendapat bantuan dari pemerintah. Cuma tata kelolanya seperti apa, saya tidak juga menyalahkan pemerintahan yang terlebih dahulu. Iya betul. Cuma kan saya terlalu mendalami juga tidak. Yang jelas saya hanya mendengar bantuan dari pemerintah pusat tentang BUMDes ini ada. Seperti itu. Iya. Jadi kan nanti tidak ada salahnya juga. Di sini kita mempunyai lapangan pekerjaan cukup banyak, atau nanti melalui adik-adik mahasiswa yang punya ide-ide cemerlang. Iya. Kita bisa bekerja sama membangun BUMDes ini seperti apa. Begitu Pak Iqbal maksudnya. Ya, ini masuk dalam poin 5 lagi Bang ya. Optimalisasi pasar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, karena memang bicara ekonomi ini sangat penting Bang ya. Betul. Tentang hidup seseorang gitu Bang. Sebenarnya kalau menurut analisa saya, pasar Kota Baru ini sudah cukup bagus. Cuma yang disayangkan akses jalan kita ini untuk menuju pasar kayaknya belum sempurna betul. Contoh, saya kasih contoh pada hari Jumat. Ini kalau tidak hujan, kebetulan memang rumah saya di pasar nih Pak Iqbal. Oh, di rumah Bapak di pasar, tahu persis perkembangan pasar ini. Tahu betul permasalahannya gimana. Betul. Jadi kalau hari tidak hujan, ini pasar Kota Baru ini ya luar biasa ramai. Ini ditunjang dari beberapa desa yang memang datang ke tempat kita untuk berbelanja. Jadi tujuan saya mengoptimalkan fungsi pasar ini intinya tidak terlepas daripada infrastruktur jalan. Jadi kalau memang jalan kita sudah bagus, setidaknya putaran ekonomi kita pasti akan meningkat. Seperti itu Bang. Ya Bang, ini kemudian yang keenam nih Bang, menciptakan kondisi sosial politik budaya yang harmonis dengan berasaskan kekeluargaan. Betul. Baik Bal, jadi apapun permasalahan nanti ke depannya, saya ingin baik itu permasalahan pemuda, permasalahan apa saja yang berkaitan dengan pidana, keinginan saya kita rembukan dulu di desa sebelum sampai ke jalur hukum. Ya, betul. Jadi artinya kalau memang bisa ini kita selesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus ke jalur hukum? Ya. Seperti itu Bal, Pak Iqbal, seperti itu. Terakhir Bang, ini dari misi Abang. Ini menguatkan peran BPD, LSM dan pemuda. Ini salah satu LSM ini kan masuk juga Inhil Connect nih Bang. Peran pemuda kan jatuhnya juga dalam pengelolaan desa nih. Ya, artinya nanti di sini saya ingin terbentuk dukungan seperti ide-ide cemerlang kan, seperti itu apa yang harus kita bikin ke depannya melalui LSM atau Inhil Connect kan, seperti itu ke depannya. Nanti saya akan coba bikin berbentuk saran dan usul dari adik-adik mahasiswa. Seperti itu Pak Iqbal. Ya, karena memang membangun desa ini harus seimbang Bang. Betul. Pemerintahan juga kalau di bawahnya tidak berjalan juga tidak bagus, ataupun program apapun
sebagus apapun kita, terkadang memang tidak sesuai ataupun tidak berjalan kalau tidak punya dukungan dari bawah. Betul. Karena kita yang namanya membangun kampung untuk maju itu memang Bang. Ini bukan saya sok tahu tidak Bang, tapi memang memang perlu sinergi betul. Bang ya. Betul. Sinergi dari kalangan manapun artinya memang total kita pembangunan kampung agar kemudian maju gitu Bang. Karena salah satu contoh desa Kota Baru ini kan ibu kota Kecamatan Keritang, pusatnya ya. Dan banyak kali desa yang contoh salah satu. Jadi Kota Baru ini memang harus bagus dan menjadi contoh dengan desa-desa yang lain yang ada, khususnya di Kecamatan Keritang. Bang, ini agak apa namanya? Boleh nanya lagi Bang ya mengenai berapa dah Bang uang misalkan habis untuk kampanye nih Bang? Saya boleh minum nih Pak Iqbal? Boleh Bang ya. Boleh. Jadi kalau cerita uang nih haus. Iya. Kalau cerita uang nih. Jadi Bang, Iya. ini nih namanya Minjal Kui Bang. Minjal Kui, ini promosi ya? Promosi boleh ya. Ini salah satu produk dari Badan Usaha Inhil Connect Kecamatan Keritang. Amin. Nah, yang pemasukan organisasi kita ini kan juga sejauh ini mandiri Bang. Siap. Mandiri kan kita, tapi bukan menutupi open donasi dari yang lain. Nah, tapi yang namanya Minjalku ini salah satu mendorong untuk tetap berjalan organisasi ini Bang. Luar biasa juga Pak Iqbal. Gimana Bang rasanya? Boleh pasarkan nih? Boleh. Ya? Boleh. Komentarnya dikit Bang. Gimana rasanya mungkin? Tapi kalau untuk pena rokok enak juga nih Bang. Ya, apalagi kalau merokok kan. Ya, betul. Butuh manis. Baju. Apa? Saya memang kurang mau masuk sebenarnya. Kurang mau masuk saya. Ini ya itulah Bang. Saya juga butuh komentar Abang kan. Kami juga butuh komentar Abang. Gimana rasanya? Karena tentunya kita butuh masukan-masukan kan. Apa yang kurang itu loh Bang. Sebenarnya kalau mengasih tahu masalah rasa ini rasanya seperti apa ya, sebab lidah kita ini berbeda. Bukan rasa yang pernah ada kan? Ya, kan itu. Terus gimana Pak Iqbal? Yang terakhir tadi pertanyaan apa? Masalah dana? Enggak, ini cuman apa pertanyaan-pertanyaan kemudian gue tahu Bang. Ini kan tentu kesana kemari kan butuh jujur aja Bang. Maksudnya kan butuh operasional dan lain sebagainya. Alhamdulillah sejauh ini kalau masalah dana ini alhamdulillah saya selalu disupport oleh teman-teman yang luar biasa, membantu saya baik dari mulai pembuatan baleho, aktivitas sehari-hari untuk kesana kesini. Jadi artinya saya memang selalu disandingkan dengan kawan-kawan yang cukup solid kayaknya ini. Jadi kalau dihitung secara uang mungkin lebih banyak uang mereka ketimbang uang saya yang keluar. Bang. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Tuhan mempunyai kawan-kawan yang sangat luar biasa Pak Iqbal. Seperti itu Pak Iqbal. Sangat bagus itu bagus Bang. Pak Iqbal. Karena itulah yang akan mendorong Abang dan mendampingi Abang seterusnya kan nantinya. Siap Pak Iqbal. Dalam baik itu pembangunan desa kan juga. Jadi memang hari ini kan kita lihat ya masa kampanye masa kampanye ini cukup melelahkan Bang. Kembali yang saya sampaikan di awal tadi, itu kan kampanyenya sistem rumah ke rumah ataupun tidak sistem online lah Bang, karena COVID kan. Tapi mohon maaf nih Pak Iqbal ya, sejauh ini kami turun pun tetap mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu juga kayaknya masyarakat Kota Baru ini sepertinya tidak memperdulikan COVID kayaknya ini. Kayaknya. Sebab setiap saya bersosialisasi kemana-mana, kita selalu memakai masker, sementara masyarakatnya santai saja. Jadi kan seperti itu. Kita datang dari rumah ke rumah pun memakai masker, tapi masyarakatnya tidak. Jadi sosialisasi itu tetap kita lakukan dari door to door, dari rumah ke rumah untuk lebih mengenal antara saya, calon pemimpin mereka dengan beliau, kan seperti itu, dengan masyarakat saya. Begitu Pak Bang. Ya, mungkin ini Bang, misalkan kalau Abang diberi kepercayaan oleh masyarakat nih, memimpin desa untuk 6 tahun Bang ya, 6 tahun ya. Program yang paling awal betul yang Abang ingin jalan itu apa Bang? Saya tetap terfokus kepada infrastruktur. Jalan-jalan, sebab saya memang tahu persis jalan-jalan di gang-gang kita ini memang kayaknya tidak memadai lagi untuk dilewati.
seperti itu. Jadi saya tetap terfokus pada infrastruktur dulu. Kedepannya nanti mungkin bisa berjalan dengan sendirinya apa-apa yang akan kita bikin ke depannya seperti itu. Sebab kalau kita hanya mengandalkan dana DMIJ, saya rasa tidak cukup untuk membangun desa Kota Baru yang begitu luas ini. Saya rasa seperti itu. Jadi kita tetap terus menjemput bola ke kabupaten, provinsi, bahkan mungkin ke pusat. Seperti itu, Pak Iqbal. Terus menurut Abang nih, permasalahan yang paling pokok di desa Kota Baru Sebrida nih yang mestinya harus kita selesaikan kalau Abang jadi nih, yang harus cepat diselesaikan, permasalahan yang harus yang pertama kali yang harus diselesaikan itu apa, Bang? Pandangan Abang ya? Sebenarnya kalau dari segi masalah Kota Baru sejauh ini sih biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dan masyarakatnya pun saya tengok cuek-cuek saja. Kan seperti itu. Jadi desa ini mau seperti apa kayaknya mereka pun cuek-cuek saja. Tapi di samping itu kalau memang kita diberi amanah, tidak ada salahnya kita yang berpikir biarkan saja masyarakat kita yang cuek. Kan seperti itu. Tapi kita tetap terus ingin membangun. Jadi mungkin dengan sendiri tadi masalah yang ada ini mungkin terselesaikan dengan sendirinya. Seperti itu Pak Iqbal. Iya, betul. Terakhir Bang, kita belum terakhir nih, cuman ada pertanyaan. Semisalkan Abang ya, karena kan untuk calon kepala desa mungkin ketiga-tiganya harus jadi gitu kan. Siap. Dan tentu di antara salah satu. Semisalkan Bang, kalau semisalkan Abang tidak terpilih nih, terpilih, bagaimana Bang? Tanggapan Abang, kemudian apakah Abang masih memberikan kontribusi mungkin dari olahraga yang Abang hobi gitu kan? Mungkin Abang bisa ceritakan. Siap, saya kalau memang saya tidak terpilih sangat legowo menerima kekalahan saya ini. Dan saya melalui cara saya mungkin akan tetap terus membina khususnya anak-anak voli yang ada di Kota Baru ini untuk berkreatif ke depan lebih baik lagi. Sebab kalau memang saya tidak terpilih menjadi kepala desa, artinya saya hanya terpaku pada basic saya saja, tidak berkembang saya. Tapi kalau memang saya terpilih, otomatis semua akan saya ayomi kan seperti itu. Jadi kalau memang saya tidak terpilih legowo saya menerima dan saya tetap terus berkarya di dunia voli. Seperti itu Pak Iqbal. Berarti tetap Bang, tetap pembangunan desa ini semangat. Yang paling utama. Tetap semangat Bang. Siap. Luar biasa. Bang, ini cerita nih Bang. Karena kan podcast ini kan mengadakan Inhil Connect ya. Kecamatan Keritang lah. Inhil Connect ini memang umum dia. Ada, ruang lingkupnya satu kabupaten. Saya minta sepengetahuan Abang lah mengenai tanggapan tentang Inhil Connect ini Bang. Inhil Connect ini kan mungkin Abang juga salah satu perwakilan dari masyarakat yang memberikan tanggapan gitu kan. Sejauh ini Inhil Connect ini anak-anak mahasiswa ini mungkin saya merasa diri saya mengacukan 2 jempol untuk Inhil Connect ini. Ada 4 Bang. 2. Kalau jempol masuk kaki ini. 2. Jadi artinya kedepannya mungkin nanti saya walaupun terpilih tidak terpilihnya tetap akan mendukung Inhil Connect ini. Tadi saya sudah bincang-bincang juga di belakang sama teman-teman. Kalau memang saya pun tidak terpilih, insya Allah saya tetap membantu Inhil Connect. Seperti itu Pak Iqbal. Karena Inhil Connect ini kan memang dia fokus pada pendidikan. Kalau Abang olahraga, kami pendidikan. Artinya bersinergi gitu. Tidaknya saya bisa bantu seperti apa nanti kan? Iya Bang, siap. Mungkin ini Bang, kami badan usaha kami selain minjal ini ada juga PCO. Kebetulan Abang kan bekerja di perusahaan pengelolaan kelapa tuh kan. Jadi kami juga memproduksi PCO Bang. Kemarin teman-teman ada pelatihan PCO itu Bang. Alhamdulillah dapat bantuan juga 2 mesin. Cuman masalahnya sekarang pemasarannya Bang agak susah memang. Itulah yang dilakukan untuk badan usaha Inhil Connect itu sendiri itu Bang. Itu minyak kelapa. Iya, yang minyak kelapa yang murni itu ya. Padahal kan khasiatnya luar biasa tuh Bang. Boleh di searching mungkin sahabat bisa searching di Google tuh luar biasa khasiatnya Bang. Coba nanti begini Pak Iqbal. Ini kan kalau bicara masalah bisnis ini kan tidak terlepas nanti saya menyampaikan kepada direktur perusahaan saya seperti apa nanti bisa kita sampaikan. Ini ada berbentuk pekerjaan anak-anak muda kita seperti apa nanti
beliau akan menanggapi itu Pak Iqbal. Mudah-mudahan akan ditanggapi kan gitu. Iya. Nanti kita sampaikan, coba sampaikan Pak Iqbal. Iya, coba kita sampaikan. Inilah, tapi kita tidak menutup kemungkinan akan membuka badan-badan usaha yang lain gitu betul, kan. Betul. Mungkin nanti bisa pengelolaan hal-hal yang bentuknya yang lain kan. Iya. Bentuknya bisa buat minyak atau dan lain sebagainya, karena kita terus-terus nih Bang berusaha agar kemudian ini salah satu untuk kemajuan kampung juga. Betul, nih, Bang. betul Pak Iqbal. Ini tadi belum dikomentar nih Bang, apa rasanya Bang? Gimana rasanya Bang? Bang? Ini saya nggak bisa komentar, lidah nih beda-beda. Beda-beda. Tidak apa-apa, menurut lidah Abang lah. Rasakan luar biasa enaknya, nanti menurut Bang Hidayat mungkin rasanya biasa-biasa saja kan seperti itu. Iya. Tapi variannya banyak nih Bang. Ya. Ada beberapa rasa. Ya. Cuman kalau Abang rasa semua nanti makin beda semua nih Bang. Iya. Iya. Rasa sayang ada Pak Iqbal? Rasa sayang ada Bang. Selain rasa yang pernah ada tuh Bang, rasa sayang ada betul, semua. Betul. Asal jangan rasa yang tertinggal aja Bang. Semua rasa. Iya betul. Ya Bang, ini tadi kita kan sudah mengupas tuntas ya kan, visi dan misi Abang lah kan, sebagai kandidat calon nomor urut 1 kepala desa ya kan. Menurut Abang nih, kan ada 3 calon nih Bang. Ya. Pandangan Abang yang 3 calon ini tentu orang-orang yang terbaik di desa ini kan yang maju. Betul. Pandangan Abang ini dalam kampanye ini kayak mana Bang? Kedua calonnya nih, kan Abang salah satunya. Kedua calon ini apakah salah satu kompetitor yang dingin, panas atau seperti apa Bang? Jadi menurut saya dalam berkompetisi ini siapapun lawan saya anggap berat semua. Berat Bang. Berat semua. Berat. Jadi tidak ada artinya saya terlalu meremehkan di antara 2 calon saya ini. Semua berat bagi saya. Artinya kita sama-sama berjuang di sini dengan cara-cara terbaik, santun. Artinya tidak terlepas dari santun ini, kita tidak boleh saling menjelekkan satu antara lainnya. Karena seperti kita masih keluarga Bang ya. Betul Pak Iqbal, betul. Ruang lingkup desa ini masih kecil Bang ya, masih sering ketemu, bahkan mungkin ada sangkutan keluarga. Betul. Jadi masih harus saling merangkul. Betul Pak Iqbal. Jadi kalau misalkan Abang naik nih, ya kan, Abang terpilih nih jadi kepala desa, Abang tetap yang 2 paslon ini tetap merangkul kan Bang? Insya Allah. Kalau memang pun 2 paslon ini tidak mau saya rangkul, kalaupun ini tidak mau saya rangkul, saya tetap mengharapkan ide-ide cemerlang dari beliau. Tetap. Jadi artinya ke depan saya tetap berusaha menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Iya betul. Baik Bal, begitu Baik Bal. Baik Bang, mungkin terkait visi misi dan kemudian latar belakang Abang, biodata Abang dan lain sebagainya sudah Abang jelaskan tadi kira. Apa sih harapan besar Abang ya terkait Kota Baru yang paling dalam pikiran Abang yang paling besar gitu untuk kemajuan beberapa tahun, bukan hanya 6 tahun tapi bahkan 10 tahun bahkan 20 tahun Bang? Saya memang punya harapan besar dengan Kota Baru ini, sebab menurut saya Kota Baru ini salah satu desa yang sangat strategis sekali. Iya. Bahkan itu dari 10 tahun bahkan 20 tahun Bang. Saya memang punya harapan besar untuk kedepannya. Jadi tidak menutup kemungkinan Kota Baru ini suatu saat nanti menjadi kota yang sangat berkembang sekali. Baik Bang, seperti itu Baik Bang. Dan pesan-pesan mungkin Bang, pesan-pesan Abang terhadap masyarakat ataupun pesan pemuda. Atau apa nih? Bukan pesan terakhir Bang, sedikit pesan lah Bang untuk para yang calon pemilih. Jadi saya sangat berharap sekali kepada seluruh masyarakat Kota Baru pada hari pemilihan nanti ini, sebentuk himbauan saya, apapun pilihannya tetap santun, sopan dan saling menjaga perasaan satu sama lainnya, seperti itu Pak Iqbal. Bang, jadi di masyarakat ini kan masih ada nih yang belum menentukan pilihan. Jujur aja. Karena masih ada mungkin orang bingung. Saya harus, bahkan ada mau golput mungkin. Mungkin kan Bang, kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, cara Abang untuk agar mereka tidak golput lah, karena menentukan pemimpin kan 6 tahun ke depan ini penting sekali Bang. Betul. Sebenarnya ini Pak Iqbal, sosialisasi ini sangat perlu sekali sebenarnya harus disampaikan. Cuma sekarang ini kan kita terbatas dengan COVID. Mungkin mengumpulkan orang terlalu banyak nggak boleh untuk mensosialisasikan ini. Jadi kita kayaknya hanya menghimbau
masyarakat Kota Baru untuk bersama-sama, artinya tidak lagi ada golput untuk pemilihan kepala desa Kota Baru Sumberida ini, Iqbal. Mudah-mudahan Bang ya tidak ada golput sehingga masyarakat khususnya desa Kota Baru bisa menentukan pilihannya nanti di hari. Mudah-mudahan. Ini diundur atau tidak Bang jadinya nih? Kalau melihat edaran surat Bupati yang kita terima tadi, ini kayaknya Bupati baru menyampaikan surat kepada Mendagri, artinya pemerintahan kabupaten sudah siap untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Indragiri Hilir. Ya, jadi hanya menunggu rekom dari Mendagri untuk melaksanakan pemilihan ini. Berarti tetap tanggal 12 kemungkinan sebab kalau pemerintahan setempat sudah menyetujui, sudah sanggup melakukan, kenapa harus ditunda oleh Mendagri, kan seperti itu. Artinya kalau pemerintah setempat kita sudah ACC dan sudah siap untuk melakukan pemilihan, Mendagri saya rasa tinggal meng-ACC-kan saja. Baik, Bang, seperti itu. Jadi kemungkinan ditunda mungkin kayaknya kecil. Karena kalau ditunda Bang, makin capek dah Bang. Makin banyak ongkos-ongkos ongkos-ongkos yang terduga Bang. Minum minjal Bang, bukan ongkos yang lain, tidak. Minum minjal kan tentu butuh stamina kan untuk kampanye ini kan. Minjal ini salah satu membangkitkan stamina, ya kan, semangat Bang. Betul. Dan bisa berpikiran lebih cerdas Bang. Siap. Baiklah Bang. Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang sudah mau hadir, kami undang nih. Siap. Semoga selalu sehat dan keluarga serta para tim, ya kan Bang. Siap. Mungkin mau ada pesan lagi Bang untuk penonton kita, sahabat bisa bincang santai di kamera ini Bang? Saya lihat nih apanya kayaknya penonton kita gagah-gagah semua nih ya. Gagah Bang, tentulah. Ini orang-orang yang luar biasa Bang. Ya, luar biasa kayaknya. Termasuk ini untuk kedepannya mungkin lebih best. Kamera Bang. Aduh. Nggak apa-apa Bang. Kamera 2. Jadi untuk anak-anak ini Hill Connect, khususnya ini teruslah berkarya untuk desa kita ini. Mudah-mudahan desa kita ini bisa bersinergi terus bersama anak-anak mahasiswa yang ada di Kota Baru Sumberida ini khususnya. Terima kasih. Ya. Baik Bang, terima kasih. Tangan untuk Abang. Belum Bang? Belum. Jangan dulu Bang. Bang, saat terakhir ini kalau Abang ada pesan, saya juga ada pesan Bang. Tolonglah dipromosikan juga untuk tim Abang nih yang minjal nih Bang. Oh ya boleh. Iya. Jadi untuk tim Ridar yang ada di Kota Baru Sumberida, mari kita sama-sama mendukung Inhil Connect dengan terus membeli minjel. Minjel untuk membantu secara tidak langsung perkembangan Inhil Connect di Kota Baru Sumberida ini. Terima kasih banyak Bang. Siap. Oke, baik. Mungkin sahabat bisa bincang santai pada malam hari ini. Inilah tadi bincang-bincang santai kita pada nomor urut 1. Abang yang sangat ganteng sekali, masih sehat, masih semangat, dan habis minum minjal ke makin ganteng Bang. Tambah kuat. Ya, baik, terima kasih semuanya sahabat bisa. Tentunya jangan pernah melewati live kami karena akan terus tayang. Besok akan kedatangan nomor urut 2. Akan datang juga, kita akan bincang-bincang santai. Dan tentu banyak informasi yang akan sahabat bisa bincang santai yang akan dapatkan dari situ. Makanya dari itu tetap tonton podcast Inhil Connect Kecamatan Keritang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.